Halo Sobat BPP Jatim, kali ini kita berada di Gedung Geraha Utama Bung Karno. Nah, di sini diselenggarakan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Disabilitas tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Ini diselenggarakan mulai tanggal 26 sampai 27 Mei 2025. Nah, mari kita lihat bagaimana proses lomba tersebut. Ayo kita naik ke atas. Nah, di sini kita sudah berada di Gedung Geraha Utama. Kita bisa melihat persiapan peserta didik untuk mengikuti lomba yang di sini kita lihat yaitu lomba menari. Di dalam sini ada 4 lomba, yaitu lomba Pencaksilat, lomba menari, pantomim, dan fashion show. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana tampilan mereka. Dalam semangat inklusi, kreativitas, dan keberagaman, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Disabilitas hadir sebagai wadah ekspresi bagi para siswa penyandang disabilitas dari seluruh penjuru Indonesia. Acara ini bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga panggung apresiasi untuk bakat-bakat luar biasa yang kerap tersembunyi di balik keterbatasan fisik atau sensori. Melalui berbagai jenis lomba seperti gambar ekspresi, mewarnai, cipta komik strip, melukis, film pendek, vlog, fotografi, desain grafis, pencaksilat, pantomim, menari, fashion show, menyanyi SDLB, menyanyi SMPLB atau SMALB, MTQ, bercerita atau storytelling, dan cipta baca puisi. Membuka ruang bagi para siswa untuk menyuarakan isi hati, membagikan kisah, serta menyampaikan pesan dan mimpi mereka. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Iva Chandraning Tias, Resos MAB, Kepala Bidang Pembinaan PKPLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan pentingnya acara ini sebagai ajang kompetisi anak-anak Indonesia hebat untuk menunjukkan bakat, kreativitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Chandraning Tias, Kabid PKPLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan yang luar biasa ini, kerjasama dengan BPPMP, kami melaksanakan satu event besar, yaitu FLS3N, yaitu Festival Lomba Seni dan Sastra bagi anak-anak hebat dan luar biasa, anak-anak disabilitas seluruh Jawa Timur. Jadi kegiatan ini kami laksanakan secara rutin di setiap tahunnya dengan berbagai macam tahapan, di mana tahapan awal itu adalah seleksi dengan menggunakan video. Kemudian selanjutnya kita melakukan secara luring kegiatan ini dan diikuti oleh pemenang dari video yang sudah kita seleksi tadi. Kemudian kita ambil 6 pemenangnya dan dilakukan di sini di BPPMP. Kemudian Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini, pada pelaksanaan ini, anak-anak disabilitas itu adalah anak-anak yang bagi saya adalah anak-anak yang luar biasa, di mana talenta mereka itu tidak kalah dengan anak-anak pada umumnya. Mereka mempunyai keterampilan yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan hobi, sesuai dengan kemampuan dirinya, dan pihak sekolah sudah memberikan satu pendampingan yang secara intens dan rutin bagaimana anak-anak ini bisa mencapai targetnya, yaitu menjadi pemenang di tingkat provinsi. Yang selanjutnya provinsi akan melakukan satu seleksi lagi, yaitu tingkat nasional. Jadi harapan saya adalah seperti tahun kemarin, seperti tahun-tahun yang lalu, kita menjuarai di setiap event lomba dan tentunya menjadi juara nasional. Talenta hebat kita anak-anak disabilitas ini adalah seluruh SLB se-Jawa Timur, baik negeri maupun swasta, di mana hadir di sini nantinya itu adalah guru-guru pendamping yang menjadi motivator mereka sehingga mereka mampu untuk melakukan sampai dengan akhir kegiatan ini, dan juga pendampingnya adalah kepala-kepala sekolah yang tentunya sudah berkompeten lah di bidang ini. Ibu dan Bapak sekalian, anak-anak hebat di sini, dan terima kasih yang luar biasa pada BPPMP yang sangat mendukung kegiatan kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
dan mohon doa restunya. Semoga kami bisa mencapai menjadi juara umum untuk event kali ini dan di tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain siswa, peran guru pendamping sangat penting untuk keberhasilan lomba. Dukungan dan semangat tinggi selalu diberikan kepada siswa, walaupun banyak tantangan yang dilalui. Tapi ini merupakan wadah unjuk keberhasilan bagi mereka untuk membuktikan bahwa anak-anak ini sangat hebat dan layak untuk dibanggakan. Dan tantangannya melatih anak-anak yang ketunaannya tunarungu, yaitu satu, anak-anak itu untuk berhitung itu anak-anak kadang kelupaan itu. Terus kemudian anak tunarungu itu kalau diberi tantangan ritme yang lambat seperti tertinggal. Jadi kalau anak tunarungu itu kalau bisa harus sesuaikan dengan ketukan, dan kemudian juga ritmenya juga agak cepat, itu juga sangat membantu. Kemudian harapan saya setelah mengikuti FLS 3N ini, anak-anak itu jadi lebih bersemangat, kemudian punya tantangan. Kalau ada lomba lagi, dia bisa lebih expert lagi, kemudian latihannya juga lebih bersemangat lagi. Kemudian harapan saya juga semoga anak-anak bisa lanjut ke perlombaan yang selanjutnya. Kemudian anak-anak bisa sharing ke teman-temannya bahwa mengikuti lomba itu seru dan menyenangkan. Kesulitan yang sangat banyak. Salah satunya adalah cara menghitung, kemudian memposisikan mereka melalui tempo-temponya. Jadi treatment-treatment yang saya ajarkan adalah satu, mereka harus belajar hitung rangkap dulu, rangkap dalam arti 1, 2, 3, dan 4. Kemudian temponya hanya ada 1, 2, 3, 4, seperti itu. Jadi anak-anak cepat menghafalnya. Tantangan di FLS 3N tahun ini adalah satu, karena fisik murid saya itu berbeda, antara satu dan satu yang lainnya itu beda. Kemudian moodnya, yang satu moodnya gampang capek, gampang lupa, kemudian yang satu masih tetap semangat. Harapannya di FLS 3N ini adalah supaya anak-anak bisa punya jiwa kompetisi di bidang seni. Kemudian anak-anak juga bisa menularkan kepada teman-temannya tentang motivasi perlombaan di FLS 3N. Selain itu harapan saya semoga bisa naik ke tingkat nasional. Tantangan kami di dalam membimbing, membersamai, dan juga menyemangati anak didik kami ini supaya siap mengikuti event FLS 3N Disabilitas tahun 2025 ini. Harapan kami dari sekolah luar biasa pada khususnya, semoga event-event perlombaan seperti ini terus berlanjut sampai seterusnya, karena bisa mengasah keterampilan siswa, bisa terus meningkatkan motivasi siswa untuk terus maju, dan juga meningkatkan motivasi sekolah itu sendiri untuk terus meningkatkan prestasi sekolah. Harapan dari saya sebagai guru sekolah luar biasa, saya berharap event seperti ini terus diadakan dan rutin diadakan, ya, karena dengan adanya event seperti ini, ya, kami dari sekolah itu terus semangat, bertambah semangatnya, bertambah motivasinya dalam mendidik dan mengembangkan kompetensi siswa kami. Dan tentunya selain itu siswa kami juga itu termotivasi juga untuk terus berlatih, karena mereka motivasinya ingin jadi pemenang di event ini. Ekspresi para peserta tampak dengan begitu ceria dan antusias. Semangat juang untuk mendapatkan juara terlihat dari proses pelaksanaan lomba. Dengan giat, mereka percaya diri untuk membuat karya untuk ditampilkan. Perasaan saya ketika mengikuti lomba cipta baca puisi FLS 3N tahun ini, saya sangat senang sekali, dan tentunya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing saya sehingga saya bisa berprestasi hingga sampai ke tingkat provinsi. Saya mengikuti lomba cipta dan baca puisi
Kali ini ya pasti ada banyak tantangan di saat latihan, tentunya ya pasti ada kendala-kendala seperti capek, kehabisan suara dan lain sebagainya. Dan saya merasa senang sekali karena bisa berprestasi hingga sampai ke tingkat provinsi sampai sekarang. Harapan saya ya kedepannya semoga saya bisa mengikuti lomba ya seperti lomba-lomba yang akan datang, entah itu lomba cipta puisi, bercerita atau yang lain-lain. Di sini ikut apa? Oh, ikut tari. Oh iya, tari apa? Tari apa? Ini tari apa? Tali. Oh iya, tari apa? Tali. Terus perasaannya senang, semangat. Iya. Kenapa kok semangat? Semangat kenapa? Bertemu banyak apa? Banyak. Oh ya, bertemu banyak teman. Iya, senang. Besok harapannya apa? Harapannya apa? Mau juara berapa? Juara 1. Kenapa? Pingin kenapa? Ke sana. Kemana? Pesawat mana? Monas. Mau jalan-jalan ke Monas gitu ya. Kamu ikut lomba apa? Tari. Lomba tari. Terus nama tarinya apa? Banjar Kemuning dari ya, Sidoarjo, Jawa Timur. Terus perasaan kamu senang? Senang. Iya. Ini ikut satu baru ini. Oh, sip. Kalau kamu hobi apa? Hobi apa? Hobinya kalau Putri menari, kalau Putiha hobinya apa? Sama menari. Oh iya, hobinya sama-sama menarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi kegiatan FLS3N Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan apresiasi dan lomba pada adik-adik kita, murid-murid disabilitas di Provinsi Jawa Timur. Kami dari BPPMP Provinsi Jawa Timur sangat senang dan bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjadi bagian bagi kami untuk penjaminan mutu pendidikan di daerah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, semangat untuk berkolaborasi. Di akhir acara digelar pengumuman pemenang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Disabilitas dari 17 jenis kategori lomba. Berakhirnya kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Disabilitas tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025, kami berharap pada siswa yang sudah menang untuk lebih meningkatkan kompetensinya ke tingkat nasional. Dan bagi siswa yang belum beruntung, kami berharap jangan berkecil hati. Kalian masih punya harapan untuk ke depan. Karena itu momen ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian untuk lebih berkarya yang lebih baik. Semangat anak Indonesia, kalian pasti bisa.